Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada pembahasan selanjutnya adalah tentang motor dan generator AC. Sebelumnya sudah kita bahas adalah tentang generator dan motor DC. Untuk motor dan generator harus bolak-balik. Ini berbagi menjadi sinkron atau serempak, atau asinkron atau setelah serempak. Dikatakan sinkron karena jumlah putarannya sinkron atau sama dengan jumlah frekuensinya. Misalnya frekuensi 50 Hz, maka jumlah putarannya adalah 50 kali per detik atau 3000 putaran per menit, sehingga disebut mesin sinkron. Sifat-sifat mesin sinkron: jumlah putarannya tetap. Jika beban terlalu berat, maka motor akan berhenti, di mana persamaannya adalah putaran sinkron itu 120 per P kali frekuensinya. Yang kedua, sifatnya memerlukan gerak mula oleh motor lain. Yang ketiga adalah memerlukan gerak mula motor lain. Dari tiga sifat tersebut, maka motor sinkron jarang digunakan, tetapi generator sinkron banyak digunakan pada pembangkit energi listrik. Sedangkan sifat-sifat mesin asinkron dikatakan asinkron atau tak serempak karena jumlah putarannya tak sama dengan jumlah frekuensinya. Jadi jumlah putarannya selalu lebih rendah dari selalu lebih rendah karena adanya slip kecepatan. Slip kecepatan itu merupakan perbedaan kecepatan sinkron dan kecepatan sebenarnya. Slip itu sama dengan putaran sinkron dikurangi putaran sebenarnya. Jika dipresentasikan, maka slip adalah putaran sinkron dikurangi putaran sebenarnya dibagi putaran sinkron kali 100%. Yang kedua, sifat mesin asinkron mudah dijalankan, dan yang ketiga tenaganya besar. Kita lihat motor induksi. Motor induksi merupakan motor yang paling banyak dijumpai dalam industri, khususnya motor induksi 3 pasang. Nanti Anda bisa lihat di bahan kuliah ya, itu gambar-gambarnya. Yang jelas ada rotor dan stator dan seterusnya. Lihat konstruksinya. Ada stator, ini yang statis atau diam. Ada badan motor, inti stator, belita stator, bearing, dan terminal box. Sedangkan rotor ada bagian yang berputar. Ini ada jenis rotor sangkar, ya, proses gelang seret. Konstruksi sederhana, motor induksi sangat andal dan jarang sekali rusak secara elektrik. Namun ada bagian motor induksi yang perlu dipelihara rutin, adalah pelumasan bearing dan pemeriksaan kekencangan baut, khususnya kabel pada terminal box, karena mungkin lepas atau kendor akibat getaran yang terus-menerus. Anda bisa lihat bagian-bagian dari motor itu, ya,
ada rotor, ada stator, ya. Nah, keuntungan motor 3 fas. Pertama, konstruksinya sangat kuat dan sederhana, terutama bila motor dengan rotor sangkar. Yang kedua, harganya relatif murah dan keandalannya tinggi. Yang ketiga, efisiensi relatif tinggi pada keadaan normal. Tidak ada sikat sehingga rugi gesekannya kecil, ya. Dan yang keempat, biaya pemeliharaan rendah karena pemeliharaan motor hampir tidak diperlukan. Sedangkan kerugiannya, pertama, kecepatannya tidak mudah dikontrol. Yang kedua, power faktornya atau faktor kerjanya rendah, terutama pada beban ringan. Yang ketiga, arus startnya biasanya 5-7 kali dari arus nominal. Itu kelemahannya, ya. Jadi prinsip kerjanya sama seperti motor DC, karena adanya suatu gaya, ya, maka akan menghasilkan suatu torsi atau putaran, ya. Anda bisa pelajari lebih lanjut, baca, ya. Terus baca, ya. Nah, sekarang Anda perhatikan macam hubungan lilitan motor 3 pasang. Di mana yang harus diperhatikan dalam menghubungkan motor? Pertama adalah lihat papan nama pada motor. Jadi plate name-nya, ya. Biasanya itu dari pabrik. Misalnya dayanya 5 HP, tegangnya 220 380 volt, putarannya 1450 RPM, hubungannya Y delta, misalnya efisiensinya 0,8 dan frekuensinya 50 Hz, misalnya itu. Jadi itu sudah biasa dari pabrik, ya, sudah ada. Kemudian yang kedua, melihat terminal pada motor atau hubungan-hubungan lilitan dengan kode UVW ZXY, ya. Yang pertama, mungkin di dalam box terminal itu hanya ada 3 titik, ya, UVW. Maka untuk jenis motor itu hanya digunakan, ya, untuk satu hubungan, apakah hubungan bintang atau hubungan segitiga. Jadi tidak bisa diubah dari luar, harus dibongkar, ya, kalau mau mengubah, ya. Yang kedua adalah hubungan 6 terminal. Hubungan 6 terminal ini bisa dihubungkan secara Y, bisa dihubungkan secara delta atau segitiga. Kalau dihubungkan secara bintang, maka terminal yang digabung adalah ZXY, ya. Terminal yang digabungnya adalah ZXY, lihat gambar. Sedangkan
Kalau hubungan segitiga atau delta, maka terminal yang digabungnya adalah U dengan Z, V dengan X, W dengan Y. Sebetulnya itu sudah dipelajari oleh Anda pada hubungan tiga fasa ya. Arah putar motor tiga fasa. Seperti tadi Anda lihat di bahan kuliah ya. Terminal box motor itu ada 6. U, V, W, Z, X, Y. Kita dapat membalik arah putaran motor yaitu dengan cara menukar 2 di antara ketiga pasanya. Misalkan tadinya R dengan U, S dengan P, T dengan W. Putarannya ke kiri. Kalau kita ubah 2 terminal dan yang satu tetap, misalnya R dengan U, R dengan V ya, S dengan U, T dengan W tetap, maka arah putarannya akan berubah. Silahkan yang diubah yang mana saja, yang penting 2 dan yang satu adalah tetap. Nah, tolong pelajari bagaimana gambar membalik putaran motor 3 fasa dengan saklar TPDT. TPDT itu triple pull double throw ya. Jadi Anda lihat gambarnya. Tolong Anda pelajari. Ini adalah kedudukan 1. Kalau saklar masuk kepada kedudukan 1, Anda lihat. Dari R terus ke bawah ya, ke U. Kemudian dari S, dari kabel S ya, terus ke bawah ke V. Dan dari T, terus ke bawah ke W yang nyambung. Itu posisi 1, misalnya berputar ke kiri. Sekarang pindahkan ke posisi 2 saklar itu. Maka Anda lihat hubungannya. R, kedua itu nyambung. Lihat yang merah ya. Bukan ke U, tetapi ke V sekarang. Sedangkan dari S, Anda lihat kabel yang hitam. Terus sekarang menjadi ke U. Sedangkan Anda lihat dari T, nyambung terus ke W. Jadi ini T-nya yang tetap ya. T ke W. Maka motor akan berputar sebaliknya. Itu gambar dengan saklar TPDT. Nah, sekarang yang agak rumit adalah dengan menggunakan kontaktor dan push bottom switch. Yang pertama, Anda gambarkan dulu 2 kontaktor dengan ada lilitannya, ada kontak normally open,
itu kontak yang terbuka ya. Dan ada kontak normally close, kontak yang tertutup. Jadi ada kontaktor 1 dan ada kontaktor 2. Bagaimana cara menggambar ini? Ada kabel jaringannya R, S, T, dan 0. Pertama, Anda lihat yang merah. R, terus kepada kontaktor 1 yang normally open, keluar langsung menuju terminal U ya, di dalam box terminal motor. Ini dari kontaktor 1. Begitupun yang S menuju titik kontak normally open kontaktor 1 dan keluar lagi menuju terminal V di dalam box terminal. Selanjutnya lihat dari T ya, tarik ke titik kontak yang normally open kontaktor 1, kemudian keluar menuju titik Q pada terminal motor. Itu adalah rangkaian utama. Jadi kalau kontaktor 1 kerja, maka hubungannya R ke U, S ke V, T ke W. Nah, selanjutnya Anda sambungkan yang R dari kontaktor 1, titik yang merah ya lihat, ke normally open kontaktor 2. Yang merah, yang biru, dan yang hitam ya. Masing-masing ke normally open titik kontaktor 2. Yang tetap adalah T ke W, artinya yang hitam, itu tetap. Coba yang bawahnya itu hitam, terus hitam ke W ya. Tapi Anda lihat yang garis merah, kabel merah. Dari R tadinya ya, terus masuk ke kontaktor 2, keluar kontaktor 2, Anda lihat sekarang menuju ke bawah ke motor ya, tetapi menjadi ke V kan. Sedangkan yang biru Anda lihat bertukar ya menuju ke U. Nah, kalau selesai itu, maka Anda selesai menggambar rangkaian utama kontaktor. Artinya, pembalikan putaran dengan menukar 2 di antara ketiga kabel, itu sudah selesai. Sekarang lanjutkan dengan rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol, Anda lihat dari titik 0, kabel 0. Dari kabel 0 disambung ke lilitan kontaktor 1. Anda lihat yang, bukan, maaf ya, ulangi. Dari kabel R ya,
Kita ulangi. Dari kabel R, Anda lihat ke bawah yang garis hijau semuanya ya. R, kemudian masuk ke, itu ada saklar tombol tekan kan, terminal S yang pertama, kemudian keluar dari terminal S, sambung ke terminal F awal, keluar lagi ke terminal R awal, dan keluar dari R menuju ya titik kontak kontaktor yang normally close, K2 ya, kontaktor 2. Kemudian ke bawah disambung ya menuju lilitan kontaktor 1 ya. Lihat yang hijau. Jadi kalau tombol F ditekan, maka arus dari R itu akan sampai ke lilitan kontaktor 1. Anda tidak mungkin menekan tombol F itu terus-menerus, akan dilepas. Kontaktor 1 harus tetap jalan. Kalau kontaktor 1 jalan, putarannya misalkan ke kanan. Nah, karena tombol F dilepas, maka arus terputus di F ya. Ada arus penggantinya. Anda lihat dari S yang ujung ya, terminal S, ada garis menuju terus ke atas ke terminal kontaktor normally open untuk kontaktor 1, kemudian keluar menuju lilitan kontaktor 1. Nah, dengan itu, sambungan itu, walaupun tombol F dilepas, artinya arus terputus ya, di situ ada arus pengganti, yaitu dari S. Anda lihat, nah, kontaktor 1 sedang kerja kan, jadi nyambung terus ke lilitan. Artinya lilitan tetap bekerja atau kontaktor tetap bekerja, putaran tetap misalkan ke kanan. Dengan catatan tadi lilitan tuh, lihat yang kabel kuning, arus kembalinya disambungkan ya. Selanjutnya, Anda tarik garis dari terminal F ya, yang awal ke bawah. Kemudian keluar menuju terminal R yang kedua yang open, terus naik ke atas menuju titik kontak kontaktor 1 yang normally close, dan keluar lagi dari ujungnya menuju lilitan kontaktor 2.
ya. Kalau sudah, misalnya kontaktor dalam keadaan dua-duanya mati, kalau tombol R ditekan, maka arus lihat dari R, ya, dari jaringan R, kalau hijau ya, masuk ke S, masuk ke F yang awal, turun ke F yang normally close-nya, sambung ke R normally open, keluar menuju ya normally close kontaktor 1, masuk ke lilitan. Jadi lilitan kontaktor 2 mendapat arus sehingga kontaktor 2 jalan. Sama seperti tadi, Anda tidak mungkin menekan tombol R terus, maka ada arus penggantinya. Kalau tombol R dilepas, maka arus kelilitan kontaktor 2 terputus. Tetapi ada arus pengganti. Lihat dari S yang keluarnya, yang ujungnya S menuju lilitan kontaktor 1, disambung ke atas dengan lilitan kontaktor 2 yang normally close, dan keluar lagi dari terminal normally close itu menuju lilitan kontaktor 2. Jadi walaupun tadi tombol R dilepas, arus lilitan kontaktor tetap mendapat arus, yaitu dari S, kemudian lihat menuju kontaktor 2 normally open, masuk ke lilitan. Jadi kontaktor 2 tetap jalan. Ya. Kalau kontaktor 2 jalan, Anda lihat sekarang sambungannya menjadi R tidak ke U ya. Tapi R lihat tuh di garis merah, kabel merah, terus ke bawah menjadi ke V ya, ke lilitan terminal motor. Sedangkan jadi kontaktor 2 yang nyambung ya. Dari S, Anda lihat yang biru, masuk ke kontaktor 2, sekarang menjadi ke U. Itu yang dibalik ya. Jadi putaran berubah arah, sedangkan yang T tetap ke W. Itu kira-kira untuk membalik motor 3 fasa. Nah ini sangat penting karena hampir semua prinsip dari pengaturan mesin-mesin listrik itu sebetulnya ada 2 hal pokok. Pertama adalah membalik arah putar, dan yang kedua adalah starting Y delta. Itu kemudian yang kita akan bahas ya. Sementara sampai itu dulu, dan tugas Anda adalah
menggambar ya dengan tangan, membalik arah putar dengan saklar TPDT dan dengan menggunakan dua kontaktor, yaitu rangkaian mesin bumut ya, gambar dengan tangan ya, atau Anda bisa gambar dengan melalui komputer tetapi dengan berbentuk animasi ya. Misalkan pertama garis ini nyambung, kedua garis ini, dan seterusnya. Kalau itu boleh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.